watt jam. Jadi sangat kecil ya kalau kita lihat seperti itu. Nah, kalau di masyarakat kita tidak bisa memberikan rumus yang rumit-rumit begitu. Ya rumusnya seperti gini aja. Jadi daya yang dihasilkan berdasarkan luas dari ini, terus dari solar cell per meternya itu menghasilkan berapa watt, terus luasnya itu berapa meter persegi. Biasanya hanya seperti itu. Kemudian energinya juga begitu. Tinggal mengalihkan ini. Nah, misalkan pilihan jatuh pada kecepatan angin. Jadi pada angin. Itu juga harus kita lihat kecepatannya gimana, keajekannya gimana, kontinunya ya. Jangan sampai anginnya ini kecepatannya bisa misalkan bisa 7 meter per detik. Tidak diperhitungkan kalau tidak ada angin atau angin sepoi-sepoi berapa itu ya. Ini juga sudah saya teliti di Malang sini ya. Itu kecepatan angin yang banyak itu 0. Jadi beberapa pada jam-jam tertentu itu aja bisa menghasilkan beberapa kecepatan angin. Itu aja relatif. Tapi kalau waktu musim hujan, ini yang penelitian saya di atas gedung lantai 8 itu, jadi istilahnya di lantai 9, bahkan kecepatan anginnya jarang 0, jarang berhenti, tapi ya memang pernah berhenti juga. Tapi kecepatannya nggak bisa tinggi, di situ maksimum di atas gedung ini, hanya 6 meter per detik. Ya. Dan sangat-sangat fluktuatif. Dari 0, langsung naik, 3, 4, 5, langsung drop lagi, 1, itu terus. Jadi tidak kontinu kecepatan misalkan 5 meter per detik selama 10 menit gitu. Itu aja enggak pernah gitu. Jadi sangat-sangat fluktuatif ya. Itu harus kita perhitungkan. Jadi jangan sampai nanti setelah dipilih untuk membuat kincir angin pada bulan-bulan tertentu berhenti sama sekali. Dan di Indonesia ini pada musim-musim tertentu, musim penghujan, anginnya tinggi. Nah, itu memang pengalaman kami yang saya teliti di atas gedung itu, bahkan tiangnya sampai putus. Ya, karena saking kencangnya angin itu ya, sampai putus. Itu yang perlu diperhatikan. Karena nanti kalau kita misalkan dari angin ini, misalkan pilih sudu datar dengan sudu banyak, itu bagus untuk angin sepoi-sepoi bisa kita ambil energinya. Tapi sewaktu ketika kalau anginnya kencang, nah itu juga bisa membahayakan alatnya. Yang ini harus benar-benar diperhitungkan. Kemudian yang kedua air terjun. Nah, di sini air terjun itu tergantung dari ketinggian, debit ya. Ini tidak bisa kita hanya stadinya misalkan 1 tahun, nggak bisa ini ya. Ini stadinya paling tidak 5 tahunan untuk mengetahui daerah itu layak tidak memakai turbin air, itu mau dipakai mikrohidro. Kenapa seperti itu? Ya ini yang saya ceritakan pengalaman ya. Pernah saya ke Sulawesi 2 kali ke sana, 2 tempat, itu debitnya katanya sungai ini bisa 5 meter per detik. Kebetulan saya ke sana itu tidak sampai 50 liter per detik. Jadi hanya sekitar 30, 40, kadang 50. Nah, setelah ditanya,
Loh ini kalau pas musim hujan, Pak, wah ini sangat deras ya. Nah musim hujannya itu berapa bulan atau berapa hari, apa terus kontinu dan sebagainya. Itu di dua tempat ya, saya pernah sebagai minta sebagai konsultan ke sana, tapi saya tidak berani merekomendasikan bahwa ini 5 meter per detik, 5 meter kubik per detik debitnya, itu karena sangat risiko sekali. Lalu 5 meter kubik per detik dengan ketinggian di situ bisa 20 meter itu. Bisa kita hitung ya berapa yang dihasilkan listriknya, misalkan kita ambil 80%. Nah, kalau waktu cuma 40 liter per detik, nah turbinnya saja nggak bisa berputar. Jadi hati-hati nanti kalau kita meneliti ke daerah-daerah, ini harus benar-benar dengan benar dan seksama. Ya, karena di sini tergantung dari debit ya dan ketinggian, itu utamanya di situ. Jadi yang kita ukur utamanya itu debit aliran airnya sama ketinggian. Nah kalau misalkan tadi seperti itu gimana ya, tetap kita lihat trennya selama 5 tahun itu bagaimana. Minimum itu berapa bulan, maksimum bisa berapa bulan. Terus perlu diketahui juga, ini salah satu tempat yang saya kunjungi itu juga ada masalah, aliran air sungainya agak kontinu, ya. Tapi 50% air itu dipakai untuk pertanian yang di atas. Nah itu kan tidak bisa kita pakai langsung semua ke bawah. Jadi di situ harus kita perhitungkan separuhnya. Padahal tadi diperhitungkan aliran itu bisa, kalau tidak salah waktu itu 2,5 meter kubik per detik. Ya. Dan untuk pertanian di atas itu air supaya mengalir terus-menerus itu sekitar 1,5 meter kubik per detik. Ya. Kalau seperti itu kita tidak bisa memakai desain untuk 2,5 meter kubik per detik. Ya, yang kita pakai maksimumnya itu hanya 1,5 itu aja. Itu ya. Kemudian air mengalir. Ini juga sama, misalnya sungainya datar tapi airnya mengalir, itu bisa kita ambil energinya juga ya. Ini dari teman-teman teknik mesin, ini sudah membuat ini juga ya, ini bukan berdasarkan air jatuh, tapi berdasarkan air mengalir. Ini juga harus kita lihat kecepatan debit dan keajekannya, kestabilannya ya, stabilannya gimana. Jangan sampai biasanya kecepatannya tinggi Pak, ini kebetulan rendah. Nah itu seperti ini kalau memang benar-benar dipakai untuk pembangkit daya, maka di situ ya penelitiannya harus lama, ya sekitar 5 tahun itu. Kemudian ini yang pernah ada saya lihat di TV itu beda tegangan batu, pohon dan lainnya yang bisa antar pohon bisa menghasilkan listrik. Karena beda potensial itu ya, ini bisa seperti itu. Terus berikutnya bioetanol, ini juga bisa dari bahan-bahan yang ada di daerah. Saya kira kalau bioetanol ini di daerah manapun bisa ya. Terus alatnya pakai apa nanti? Ya alatnya pakai mesin yang dipakai mesin untuk bahan bakar fosil. Cuma yang perlu diperhatikan di situ ada sifat dari bioetanol itu agak beda dengan bensin dan solar. Nah, di situ ada modifikasi. Nah, ini di teknik otomotif elektronik di sini
jurusan teknik mesin Polinema ini juga mendalami pemakaian bioetanol untuk kendaraan. Sehingga di situ kompresi, jumlah bahan bakar dan sebagainya ini harus benar-benar diperhitungkan. Kemudian juga dengan kadarnya, kadar alkoholnya berapa. Terus gas bio, nah mungkin di situ ada peternakan bisa kita pakai. Ya. Kemudian kekurangannya dari yang nomor 3 ini apa ini? Karena ini dibakar seperti pembakaran bahan bakar fosil, sehingga ini masih menyebabkan gas CO2. Ya, kalau pembakarannya sempurna, langsung gas CO2 itu aja. Nah, gas CO2 ini juga menyebabkan efek rumah kaca. Nah, dari efek rumah kaca itu akan menyebabkan lingkungan kita kemungkinan seperti sekarang ini ya, ini kemungkinan ya, ini efek dari rumah kaca sehingga tidak menentu. Panas tidak bisa keluar dari muka bumi waktu malam, waktu siang masuk, karena tidak keluar adanya gas CO2. Ya. Kemudian berikutnya magnit. Nah, ini di jurusan teknik mesin ini juga ada 2 dosen yang meneliti ini, yaitu Pak Mirawan dan Pak Sugeng ya. Ini meneliti mengenai magnet tetap dipakai untuk pembangkit. Jadi nanti bisa memutar satu poros, dari poros itu akan bisa memutar dinamo atau generator menghasilkan listrik. Ini masih tahap riset ya. Kalau magnetnya magnet buatan, nanti akhirnya balik lagi pada kekeralan energi. Nanti listrik yang dihasilkan untuk bawah yang dihasilkan oleh pembangkit dipakai untuk membuat magnet akan habis lagi. Nah, akhirnya nggak bisa membangkitkan energi. Terus kemudian ada beberapa yang lainnya lagi ya, yang umum ini. Kemudian, nah, daerah pedalaman. Jadi kalau kita melihat di daerah-daerah pedalaman itu seperti apa? Nah, di sini daerah sini banyak penduduknya. Kalau seperti ini gimana? Untuk energi apa yang sesuai di sini? Pembangkit apa? Nah itu. Terus yang kedua ini juga seperti itu. Ya, yang ketiga seperti ini. Nah ini di Papua ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, pembangkit apa ini? Oh, apa? Anu saja apa? Surya belum tentu. Kalau surya nanti awannya lewat setiap harinya separuh hari itu atau siang, pasti dia lewat ke situ hanya ada pagi dan sore ya tidak efektif. Atau angin, nah ini daerah pegunungan, ini anginnya mungkin baik ya, kemungkinan juga. Tapi angin itu bisa cek apa tidak ya. Nah ini ya seperti ini untuk mengangkut bahan bakar juga sulit seperti ini jalan ya. Nah, kalau seperti ini energi apa ini yang bagus untuk sumber energi di sini apa ya, surya bisa kemungkinan. Tapi kalau semuanya ini tadi mulai dari atas ini kalau kita pakai bioetanol bisa saja. Tapi ya itu ada risiko masih merusak lingkungan. Nah seperti ini ada kemungkinan, tapi di sini pohonnya tinggi-tinggi. Jadi kalau pakai solar cell di sini pada jam tertentu sudah tertutup. Nah, itu juga ada kerugian. Nah seperti yang bawah ini kalau kita lihat ya, daerahnya terbuka seperti ini dan tidak begitu banyak awan, mungkin solar cell bagus. Terus nanti dalam
pengambilan keputusan itu harus kita perhitungkan